Perang Dingin adalah istilah untuk persaingan politik dan ideologis yang intens antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca Perang Dunia II. Meskipun disebut dingin karena kedua negara adidaya ini tidak terlibat bentrok militer secara langsung dan terbuka, tetapi periode ini ditandai dengan ketegangan global yang mendalam, perlombaan senjata nuklir, perang ekonomi, persaingan teknologi, propaganda, hingga perang proksi di berbagai belahan dunia. Perang ini tidak hanya mengubah tatanan politik internasional, tetapi juga berdampak luas bagi kehidupan masyarakat di dunia. Berlangsung dari tahun 1947 hingga 1991, Perang Dingin memengaruhi hampir setiap aspek hubungan internasional pada paruh kedua abad ke-20. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah modern. Banyak sejarawan bahkan menyebut Perang Dingin sebagai salah satu peristiwa terpenting abad ke-20 karena dampaknya yang begitu luas terhadap politik, keamanan, serta tatanan global. Untuk memahami Perang Dingin, tentu saja penting bagi kita untuk melihat situasi setelah Perang Dunia II. Pada tahun 1945, Jerman Nazi menyerah dan meninggalkan kekosongan kekuasaan di Eropa. Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sebelumnya bersatu melawan poros, tiba-tiba mendapati diri mereka bersaing memengaruhi tatanan pasca perang. Aliansi mereka selama perang adalah persekutuan yang penuh kecurigaan. Karenanya, begitu musuh bersama atau Nazi telah tumbang, ketegangan segera menyeruak di antara mereka. Uni Soviet mulai membentuk pemerintahan komunis di Eropa Timur sebagai penyangga keamanan terhadap potensi ancaman baru dari Jerman. Sementara Amerika Serikat dan Britania Raya khawatir akan dominasi Soviet di Eropa Timur tersebut akan bersifat permanen. Ketegangan ini kemudian mengeras antara tahun 1947 hingga 1948 ketika Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, bantuan ekonomi besar-besaran untuk Eropa Barat yang pada akhirnya membawa banyak negara ke dalam lingkup pengaruh Amerika. Sedangkan Uni Soviet memaksakan pengaruhnya di Eropa Timur dengan mendukung rezim-rezim komunis setempat. Perbedaan visi mengenai masa depan Jerman juga menambah keretakan. Jerman Barat dibentuk sebagai negara demokratis yang bersekutu dengan Barat, sedangkan Jerman Timur menjadi negara komunis satelit Soviet. Gambaran peta geopolitik pasca perang segera terbagi menjadi dua kubu. Blok Barat dipimpin Amerika Serikat dengan ideologi demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis. Sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Soviet dengan ideologi komunisme dan ekonomi terencana. Masing-masing pihak melihat ideologi lawannya sebagai ancaman eksistensial. Artinya, Amerika Serikat khawatir komunisme akan menyebar dan menggoyahkan demokrasi dan pasar bebas. Sementara Uni Soviet waspada terhadap kapitalisme Barat yang dianggap imperialistik. Ketegangan ideologis ini diperburuk oleh fakta bahwa kedua negara muncul dari Perang Dunia II sebagai superpower dengan kekuatan militer dan pengaruh politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika Serikat keluar dari perang dengan ekonomi yang kuat dan monopoli senjata nuklir hingga tahun 1949. Sedangkan Uni Soviet memenangkan prestise karena keberhasilannya menghancurkan sebagian besar pasukan Nazi di front timur dan menguasai wilayah luas di Eropa Timur. Dalam suasana saling curiga, tirai besi pun turun membelah Eropa, memisahkan Blok Timur dan Barat secara politis dan militer. Peta Eropa selama Perang Dingin memperlihatkan garis Iron Curtain atau tirai besi yang membagi Blok Barat atau biru di bawah payung NATO dan Blok Timur atau merah muda di bawah Pakta Warsawa. Sementara itu, negara-negara non-blok atau netral ditunjukkan dengan warna abu-abu dan hijau. Pasca perang, Jerman terbagi menjadi dua, yaitu Barat dan Timur, sementara negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Cekoslovakia, Hungaria, dan lainnya berada di sisi timur yang komunis.
Blok Barat dipersatukan lewat pembentukan NATO pada tahun 1949 sebagai aliansi pertahanan bersama menghadapi ancaman Uni Soviet. Kemudian, sebagai tandingan, Uni Soviet dan Sekutu Eropa Timurnya membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Dengan demikian, dunia pasca Perang 1945 dengan cepat memasuki konfigurasi bipolar. Dua kutub kekuatan besar dengan ideologi bertentangan yang masing-masing berusaha mempertahankan keamanan serta menyebarkan pengaruhnya. Ketegangan awal Perang Dingin tampak jelas dalam serangkaian peristiwa akhir 1940-an. Pada tahun 1948, Uni Soviet memblokade seluruh akses darat ke Berlin Barat. Lalu, Amerika Serikat dan Sekutu Barat merespon dengan Airlift Berlin pada tahun 1948 hingga 1949, mengirim pasokan makanan dan bahan bakar melalui jembatan udara setiap hari ke penduduk Berlin Barat selama hampir 1 tahun penuh. Blokade ini akhirnya gagal memaksa Barat untuk menyerah kepada Soviet. Selanjutnya, Soviet mencabut blokade pada Mei tahun 1949, tetapi insiden ini menegaskan polarisasi Eropa menjadi dua blok yang saling bermusuhan. Tidak lama kemudian, Soviet berhasil meledakkan bom atom pertamanya, tepatnya pada Agustus tahun 1949, dan mengakhiri monopoli nuklir Amerika Serikat dan memulai perlombaan senjata nuklir yang intens. Dengan latar belakang inilah, Perang Dingin secara resmi mengemuka pada akhir tahun 1940-an, membentuk dinamika dunia yang tegang namun tertata dalam keseimbangan kekuatan antara dua superpower. Terdapat beberapa motif utama yang memicu dan mempertajam Perang Dingin, antara lain perbedaan ideologi, kepentingan ekonomi, serta persaingan geopolitik kedua negara adidaya. Motif paling mendasar adalah benturan ideologi antara Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Timur yang dipimpin oleh Soviet. Amerika Serikat menganut demokrasi liberal dengan sistem ekonomi kapitalis berbasis pasar bebas, sedangkan Uni Soviet menganut komunisme dengan satu partai dan ekonomi terencana dan terpusat. Kedua ideologi ini saling mencurigai satu sama lain. Orang Amerika telah lama waspada terhadap komunisme Soviet dan rezim otoriter Stalin, sementara Soviet membenci cara Amerika membentuk tatanan dunia pasca perang yang dianggap mengecualikan mereka, serta retorika anti-komunis yang keras dari pihak Barat. Bagi Amerika Serikat, komunisme dipandang mengancam kebebasan individu, dan ekspansi komunisme di suatu negara berarti hilangnya akses ekonomi dan politik di negara tersebut. Sebaliknya, bagi Soviet, kapitalisme dianggap sebagai ekspansionis dan berbahaya. Mereka khawatir negara-negara Barat akan berupaya menggulingkan komunisme dan mengepung Uni Soviet. Dan pada akhirnya, perbedaan pandangan dunia ini membuat kedua pihak sulit mencapai saling pengertian. Bahkan, beberapa sejarawan berpendapat bahwa konflik ideologis ini membuat Perang Dingin nyaris tidak terelakkan sejak runtuhnya aliansi Perang Dunia II. Selain alasan ideologis, usai Perang Dunia II, Eropa mengalami kehancuran ekonomi. Amerika Serikat berkepentingan membangkitkan kembali ekonomi dunia berbasis perdagangan bebas yang terbuka demi mencegah depresi baru dan memperluas pasar bagi industrinya. Sementara Uni Soviet lebih mengutamakan keamanan dan kontrol atas tetangganya ketimbang pembangunan ekonomi liberal. Hal ini tampak pada Marshall Plan tahun 1948, di mana Amerika Serikat menggulirkan bantuan lebih dari 13 miliar dolar untuk rekonstruksi Eropa Barat. Langkah ini tidak hanya bermotif kedermawanan, tetapi juga untuk memastikan negara-negara Eropa Barat makmur dan tahan terhadap godaan komunisme. Hasilnya, ekonomi Eropa Barat pulih pesat dan negara-negara ini makin dekat ke orbit Amerika Serikat. Pada sisi lain, Uni Soviet menolak bantuan Marshall dan memaksa negara-negara satelitnya menolak pula, karena khawatir
itu adalah alat pengaruh imperialis Amerika. Dan sebagai tandingan, Soviet mengintegrasikan perekonomian Eropa Timur dalam Komikon atau Dewan Bantuan Ekonomi Bersama tahun 1949 dan mengekstraksi reparasi dari Jerman Timur serta negara Blok Timurnya. Dengan kata lain, motif ekonomi Perang Dingin bersumber dari perbedaan visi. Amerika Serikat menginginkan tatanan ekonomi internasional yang terbuka dan berbasis dolar, sedangkan Soviet menginginkan zona ekonomi yang tertutup yang dapat dikendalikannya sendiri. Persaingan kepentingan ini membuat setiap langkah ekonomi kerap ditafsirkan secara politis oleh pihak lawan. Misalnya, Soviet melihat Marshall Plan sebagai cara Amerika Serikat membeli pengaruh, sementara Amerika Serikat melihat ekonomi tertutup ala Uni Soviet sebagai ancaman ekspansi komunisme. Selain ideologi dan ekonomi, motif penting lainnya adalah perebutan pengaruh geopolitik serta keamanan nasional. Kedua negara ini muncul dari Perang Dunia II dengan kepentingan strategis global dan sama-sama berambisi mengisi kekosongan kekuatan yang ditinggalkan Jerman dan Jepang. Amerika Serikat misalnya menerapkan doktrin Truman pada tahun 1947 dengan berjanji membantu negara-negara yang terancam komunisme demi membendung ekspansi Uni Soviet dimanapun di dunia. Ini pertama kali diterapkan dengan memberikan bantuan militer atau ekonomi ke Yunani dan Turki pada akhir tahun 1940-an untuk mencegah pengaruh komunisme. Uni Soviet memandang langkah ini sebagai sikap bermusuhan, seolah Amerika Serikat bertekad mengelilingi Uni Soviet dengan rezim kapitalis. Sementara itu, Soviet juga melakukan ekspansi pengaruh di Eropa Timur dan mendukung gerakan atau partai komunis di berbagai negara. Aksi-aksi saling berebut pengaruh didorong kalkulasi geopolitik. Masing-masing kubu ingin memperkuat aliansi dan buffer zone mereka. Misalnya, kontrol Soviet atas Eropa Timur dianggap vital oleh Moskwa sebagai tameng pertahanan karena 2 kali dalam 40 tahun, Soviet diserang melalui wilayah tersebut. Sedangkan bagi Washington, membiarkan komunisme meluas berarti melemahkan posisi Amerika Serikat di dunia. Akibatnya, dunia terpolarisasi menjadi 2 poros kekuatan dengan aliansi-aliansi militer yang saling berhadapan. Amerika Serikat memprakarsai pembentukan NATO pada tahun 1949 yang beranggotakan 12 negara barat untuk mencegah ekspansi militer Soviet. Lalu, Soviet menanggapinya dengan membentuk Pakta Warsawa tahun 1955 dengan anggota awal Uni Soviet, Polandia, Jerman Timur, Cekoslovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Albania sebagai aliansi militer tandingan di Eropa Timur. Persaingan geopolitik tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi merambat ke Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin seiring masing-masing blok berusaha memenangkan sekutu baru di antara negara-negara yang baru merdeka pasca penjajahan. Setiap krisis regional dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara seringkali dilihat melalui kacamata Perang Dingin, di mana Amerika Serikat dan Soviet mendukung pihak berbeda demi keuntungan yang strategis. Maka singkatnya, motif geopolitik Perang Dingin adalah zero-sum game, yang berarti keuntungan bagi satu pihak dianggap otomatis kerugian bagi pihak lain, sehingga dunia seolah menjadi papan catur raksasa bagi kedua negara superpower. Selama Perang Dingin, dunia menyaksikan serangkaian krisis dan konflik, baik langsung maupun tidak langsung, yang dipicu oleh persaingan Amerika Serikat dan Soviet. Meskipun kedua superpower menghindari bentrokan militer terbuka secara langsung karena risiko perang nuklir yang tidak terbayangkan, mereka kerap berhadapan melalui perang-perang proksi, krisis diplomatik yang mendebarkan, dan perlombaan strategis di berbagai bidang. Kota Berlin menjadi titik panas pertama Perang Dingin. Pasca Perang Dunia II, Berlin terbagi menjadi sektor barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat, Britania, dan Prancis, dan sektor timur yang dikuasai oleh Soviet,
meskipun kota ini terletak jauh di dalam zona Jerman Timur yang dikendalikan oleh Soviet. Pada Juni tahun 1948, Stalin memutus semua akses darat dan air ke Berlin Barat, yang hal ini kemudian dikenal sebagai blokade Berlin. Tujuannya adalah menekan sekutu Barat keluar dari Berlin atau mengalah untuk membuat kota itu sepenuhnya di bawah Soviet. Kemudian, sebagai tanggapan, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan operasi Witless, yaitu jembatan udara yang memasok kebutuhan Berlin Barat. Kala itu, pesawat kargo sekutu terbang tidak henti-hentinya selama 11 bulan, mengantarkan pasokan bahan makanan, bahan bakar dan obat-obatan bagi 2,2 juta penduduk Berlin Barat. Pada puncak operasi, pesawat mendarat di Bandara Tempelhof setiap 45 detik sekali, dengan total lebih dari 277.000 penerbangan. Secara keseluruhan, sekitar 2,1 juta ton kargo berhasil dikirim melalui udara ke Berlin Barat selama masa blokade. Upaya masif ini berhasil menggagalkan tekanan Soviet, di mana Stalin akhirnya mencabut blokade pada 12 Mei tahun 1949 tanpa mencapai tujuannya. Krisis Berlin tahun 1948 hingga 1949 mengukuhkan pembagian Jerman menjadi dua negara. Bulan Oktober tahun 1949, didirikan Republik Federal Jerman atau Jerman Barat yang demokratis dan berpihak Barat, sedangkan tidak lama kemudian lahir Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur yang komunis dan sekutu Soviet. Ketegangan di Berlin muncul lagi satu dekade kemudian. Setelah serangkaian ultimatum Soviet mengenai status Berlin yang tidak membuahkan hasil, pemerintah Jerman Timur membangun tembok Berlin pada Agustus tahun 1961. Tembok beton dan pagar berduri ini didirikan semalam suntuk, memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur dengan tujuan menghentikan arus pelarian warga timur ke wilayah barat. Tembok Berlin menjadi simbol fisik tirai besi, sekaligus menjadi simbol keterbelahan Eropa. Meskipun menimbulkan krisis diplomatik, Barat pada akhirnya menerima keberadaan tembok tersebut sebagai fakta menyedihkan dari Perang Dingin. Keberadaan tembok Berlin selama 28 tahun semakin menegaskan status quo Perang Dingin di Eropa. Berlin dan Jerman tetap terbagi dan kedua blok menegakkan garis demarkasi yang hampir tidak bisa ditembus antara satu sama lain. Tentu saja, dampak ketegangan Perang Dingin tidak hanya terjadi di kota Berlin. Karena pada tahun 1950, Perang Dingin meletus menjadi konflik bersenjata besar di Asia Timur dengan pecahnya Perang Korea antara tahun 1950 hingga 1953. Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II, semenanjung Korea terbagi di paralel ke-38. Korea Utara diduduki pasukan Soviet dan akhirnya menjadi negara komunis di bawah Kim Il-sung. Sedangkan Korea Selatan diduduki pasukan Amerika Serikat dan menjadi negara berhaluan demokrasi otoritarian di bawah Syngmanri. Ketegangan dan bentrokan di perbatasan kedua Korea ketika pada 25 Juni tahun 1950, Korea Utara yang didukung peralatan dan nasihat dari Soviet melancarkan invasi besar-besaran ke Korea Selatan. Tujuannya adalah menyatukan semenanjung di bawah rezim komunis. Invasi ini mengejutkan dunia barat dan dipandang sebagai agresi komunis nyata pertama pasca Perang Dunia II. Dan segera Dewan Keamanan PBB menyerukan bantuan kolektif untuk Korea Selatan. Lalu di bawah bendera PBB, sebuah koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat mengirim pasukan untuk menahan serbuan Korea Utara. Pada gilirannya, pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Pasukan Korea Utara yang awalnya hampir menguasai seluruh semenanjung mengepung pasukan Korea Selatan dan PBB di perimeter Busan. Namun pada akhirnya pendaratan amfibi berani Jenderal Douglas MacArthur pada September 1950 membalikkan keadaan. Pasukan PBB kemudian maju hingga mendekati perbatasan Cina di utara. Kemudian, karena merasa terancam,
Cina komunis di bawah Mao Zedong masuk dalam perang dengan mengirim ratusan ribu sukarelawan pada akhir tahun 1950-an, mendorong mundur pasukan PBB kembali melintasi paralel ke-38. Pada pertengahan 1951, front perang stabil di sekitar paralel ke-38 dan berubah menjadi perang parit yang buntu mirip Perang Dunia I. Perundingan genjatan senjata berjalan dengan alot selama 2 tahun, sementara pertempuran terus berkobar secara sporadis. Akhirnya, pada 27 Juli tahun 1953, sebuah perjanjian genjatan senjata ditandatangani yang menetapkan genjatan senjata dan bebas militer di seputar garis demarkasi baru yang tidak jauh dari paralel ke-38. Konflik ini secara teknis hanya berhenti dengan genjatan senjata, bukan perjanjian damai, sehingga Korea Utara dan Korea Selatan secara resmi masih berperang. Perang Korea memiliki dampak yang sangat besar. Perang ini menegaskan pola perang proksi Perang Dingin, di mana superpower bertarung secara tidak langsung lewat sekutu atau pihak ketiga. Bagi Amerika Serikat, Perang Korea menandai militerisasi Perang Dingin. Belanja militer Amerika Serikat kemudian meningkat dengan drastis, dan Amerika berkomitmen untuk menjaga kehadiran pasukan secara permanen di luar negeri untuk membendung komunisme. NATO kemudian diperkuat, dan Amerika sendiri membentuk aliansi pertahanan serupa di Asia. Sementara bagi Uni Soviet, meski tidak terlibat secara langsung, Perang Korea ini menggarisbawahi tekad blok komunis untuk mendukung gerakan pembebasan di Asia. Dari sisi kemanusiaan, biaya perang ini sangatlah mahal. Diperkirakan sekitar 2,5 juta orang tewas dalam Perang Korea, baik kombatan maupun rakyat sipil. Sekitar 36.000 tentara Amerika gugur, sementara korban dari Korea dan Cina jauh lebih besar. Sekitar 400.000 tentara Korea Selatan, 215.000 tentara Korea Utara, 600.000 tentara Cina tewas, serta hingga 2 juta warga sipil Korea terbunuh atau terluka. Semenanjung Korea kala itu hancur lebur oleh perang tersebut, dan hingga kini Korea tetap terbagi menjadi 2 dengan ideologi berlawanan, suatu warisan langsung dari Perang Dingin. Pada Oktober tahun 1962, dunia mendekati ambang perang nuklir dalam peristiwa paling berbahaya sepanjang sejarah Perang Dingin, yaitu krisis misil Kuba. Krisis ini berawal ketika intelijen Amerika Serikat mendeteksi pemasangan peluncur rudal nuklir jarak menengah milik Soviet di Kuba, pulau yang terletak hanya 145 km dari pantai Florida. Sejak revolusi Kuba tahun 1959, Kuba yang berhaluan komunis di bawah Fidel Castro yang bersekutu dengan Soviet melihat kesempatan strategis menempatkan senjata nuklir di halaman belakang Amerika, sebagaimana Amerika telah menempatkan rudal nuklir di Turki dan Italia yang mengancam Uni Soviet. Pada pertengahan Oktober tahun 1962, foto-foto udara U-2 Amerika secara jelas menunjukkan situs peluncuran rudal sedang dibangun di Kuba. Ketika Presiden John Kennedy diberi bukti fotografis ini pada tanggal 16 Oktober tahun 1962, ia segera mengadakan rapat darurat untuk merumuskan respon. Dunia pun segera memasuki 13 hari krisis yang menegangkan, di mana konfrontasi Amerika Serikat Uni Soviet mencapai titik terdekat menuju perang nuklir. Foto pengintaian udara yang diambil pesawat mata-mata U-2 ini menunjukkan fasilitas rudal balistik Soviet yang tengah dibangun di Kuba. Gambar tersebut mengidentifikasi berbagai komponen, seperti alat peluncur, trailer pengangkut misil, area tenda bagi kru, serta sarana konstruksi. Penemuan instalasi senjata nuklir ofensif di Kuba ini memicu krisis misil yang paling membahayakan selama Perang Dingin, ketika 2 negara adidaya nyaris terlibat konflik nuklir langsung. Dalam menanggapi ancaman itu, Presiden Kennedy pada 22 Oktober tahun 1962 berpidato di televisi mengumumkan blokade
atau disebut karantina naval terhadap Kuba. Bahwa semua kapal Soviet yang menuju Kuba akan diperiksa agar tidak membawa muatan senjata. Selama hampir 1 minggu, dunia menahan nafas, sementara kapal-kapal perang Soviet mendekati garis karantina dan persiapan invasi Amerika Serikat ke Kuba dilakukan. Ketegangan memuncak pada 27 Oktober tahun 1962 ketika sebuah pesawat U-2 Amerika Serikat tertembak jatuh di atas Kuba dan insiden pertempuran langsung nyaris terjadi antara kapal selam Soviet bersenjata nuklir dan kapal perusak Amerika. Hari itu sering disebut sebagai Sabtu Hitam dan dianggap sebagai salah satu titik paling berbahaya dalam krisis. Namun beruntungnya, melalui diplomasi intens, tercapailah kesepakatan kompromi. Pada 28 Oktober tahun 1962, Soviet setuju untuk membongkar dan menarik rudal-rudal nuklir dari Kuba dengan imbalan jaminan Amerika untuk tidak menyerang Kuba, serta janji rahasia bahwa Amerika Serikat akan menarik rudal Jupiternya dari Turki beberapa bulan kemudian. Krisis misil Kuba pun mereda setelah 13 hari penuh dengan ketegangan. Banyak analis sejarah menilai bahwa konfrontasi ini sebagai puncak perang dingin dan titik ketika dunia paling dekat mengalami perang nuklir. Setelah krisis ini, kedua pihak menyadari betapa tipisnya batas antara manuver strategis dengan bencana nuklir. Maka, sebagai tindak lanjut, segera dibentuklah jalur hotline Moskwa-Washington atau telepon merah untuk komunikasi darurat langsung. Dan pada tahun 1963 ditandatangani perjanjian larangan uji nuklir terbatas oleh Amerika Serikat, Soviet, dan Britania yang melarang uji coba nuklir di atmosfer. Meskipun perang dingin berlanjut setelah tahun 1962, krisis misil Kuba mengawali periode kesadaran baru akan pentingnya pengendalian senjata dan komunikasi agar perselisihan superpower tidak lepas kendali. Jika Perang Korea meletus di awal Perang Dingin di Asia Timur Laut, maka Perang Vietnam menjadi konflik proksi terbesar di Asia Tenggara yang berlangsung dalam kerangka Perang Dingin. Akar konflik Vietnam bermula dari perjuangan dekolonisasi melawan Prancis yang dipimpin oleh Viet Minh di bawah Ho Chi Minh. Setelah Prancis kalah pada tahun 1954, Vietnam terbagi menjadi dua melalui persetujuan Jenewa. Vietnam Utara menjadi Republik Demokratik Vietnam yang komunis dan dipimpin oleh Ho Chi Minh, sedangkan Vietnam Selatan menjadi negara Vietnam yang anti-komunis di bawah Ngo Dinh Diem dengan dukungan dari Barat. Pembagian ini awalnya dimaksudkan sementara hingga pemilu tahun 1956. Namun sayangnya, pemilu tidak pernah terjadi karena Vietnam Selatan menolak, khawatir komunis akan menang. Maka, mulai akhir tahun 1950-an, pemberontakan komunis muncul di Vietnam Selatan oleh Viet Cong dengan dukungan Vietnam Utara. Kemudian, Amerika Serikat yang menganut teori domino, yaitu kekhawatiran bahwa jatuhnya satu negara ke komunis akan diikuti oleh negara tetangganya, berketepatan membendung ekspansi komunisme di Asia Tenggara. Karena itu, Amerika Serikat secara bertahap meningkatkan keterlibatan di Vietnam Selatan. Mula-mula mengirim penasihat militer, lalu bantuan senjata, dan akhirnya pasukan tempur penuh setelah insiden Teluk Tonkin pada tahun 1964. Perang Vietnam pun berkecamuk sengit sepanjang tahun 1960-an hingga awal 1970-an, melibatkan Vietnam Utara dan Viet Cong melawan tentara Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Uni Soviet dan Cina mendukung sekutu komunisnya dengan suplai senjata, peralatan, dan penasehat meski tidak mengirim pasukan tempur secara resmi. Bagi Soviet, Vietnam menjadi ajang melemahkan Amerika Serikat secara tidak langsung, sedangkan bagi Amerika Serikat, Vietnam adalah benteng pertahanan komunisme di Asia. Puncak keterlibatan Amerika Serikat mencapai lebih dari 500.000 tentara pada akhir tahun 1960-an. Meskipun kecanggihan teknologi dan udara ada di pihak Amerika Serikat, namun pasukan komunis bertempur gigih dengan taktik gerilya serta mendapat dukungan populasi pedesaan.
Ofensif Tet tahun 1968, yaitu serangan mendadak serentak Viet Cong di seluruh Vietnam Selatan, mengguncang opini publik Amerika Serikat. Meskipun secara militer, serangan itu terpukul mundur. Perang yang berlarut-larut dan memakan korban terus bertambah menjadi sangat tidak populer di Amerika. Sehingga protes anti-perang merebak, menciptakan perpecahan sosial di dalam negeri Amerika Serikat. Setelah perundingan panjang, Perjanjian Perdamaian Paris ditandatangani pada Januari tahun 1973 dan Amerika Serikat menarik pasukan terakhirnya pada Maret tahun 1973. Namun, Perang Saudara Vietnam berlanjut tanpa keterlibatan langsung Amerika Serikat. Pada April tahun 1975, Vietnam Utara melancarkan serangan akhir yang berhasil merebut Saigon, mengakhiri perang dengan kemenangan pihak komunis. Vietnam kemudian bersatu kembali di bawah Republik Sosialis Vietnam pada tahun 1976. Dampak Perang Vietnam sangat besar dan traumatis. Lebih dari 3 juta orang tewas sepanjang perang, di mana lebih dari setengahnya adalah warga sipil Vietnam. Sekitar 58.000 tentara Amerika Serikat gugur dan lebih dari 150.000 terluka, menjadikan Vietnam sebagai pengalaman perang paling pahit bagi Amerika Serikat pada abad ke-20. Vietnam Utara dan Viet Cong diperkirakan kehilangan sekitar 1 juta prajurit, sementara ratusan ribu warga Kamboja dan Laos juga tewas akibat meluasnya konflik ke negara tetangga. Secara geopolitik, Perang Vietnam menunjukkan batas dari kekuatan superpower, bahwa Amerika Serikat dengan kekuatan militernya tidak berhasil memaksakan hasil politik yang diinginkan. Sementara Uni Soviet dan Cina berhasil membantu sekutu komunis tanpa terseret secara langsung dengan Amerika. Selain konflik langsung, Perang Dingin juga diekspresikan melalui perlombaan di bidang militer strategis dan teknologi antar kedua blok, khususnya perlombaan senjata nuklir serta perlombaan antariksa. Setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama memiliki bom atom, Amerika Serikat pada tahun 1945 dan Soviet pada tahun 1949, keduanya terlibat kompetisi berbahaya untuk mengungguli kemampuan nuklir lawan. Amerika Serikat mengembangkan bom hidrogen pertama kali lewat uji coba Ivy Mike tahun 1952 dengan daya ledak 10,4 megaton TNT, diikuti oleh Uni Soviet dengan uji coba hidrogen bomnya pada tahun 1953. Kapabilitas nuklir pun terus ditingkatkan. Dari bom yang dijatuhkan dengan pesawat, berkembang ke rudal balistik antar benua yang bisa menghantarkan hulu ledak nuklir ke belahan dunia lain dalam waktu hitungan menit. Selama tahun 1950-an hingga 1980-an, kedua negara memproduksi ribuan hulu ledak nuklir. Puncaknya, pada pertengahan tahun 1980-an, total persenjataan nuklir global mencapai lebih dari 70.000 hulu ledak, dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet memegang mayoritas mutlak di antaranya. Pada tahun 1985, diperkirakan ada sekitar 63.000 hulu ledak nuklir di dunia, jauh meningkat dari hanya ratusan di awal tahun 1950-an. Keseimbangan ancaman kehancuran bersama ini kemudian dikenal dengan Doktrin Mutual Assured Destruction atau MAD, di mana kedua pihak menyadari bahwa serangan nuklir pertama akan dibalas dengan serangan balasan yang sama dahsyatnya, sehingga keduanya akan hancur. Meskipun terdengar mengerikan, doktrin MAD justru dipercaya mencegah perang nuklir karena fear faktor yang ditimbulkannya. Sepanjang Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet juga berlomba mengembangkan sistem peluncuran, dari rudal balistik antar benua berbasis darat, rudal balistik kapal selam seperti Polaris dan Trident, hingga pembom strategis jarak jauh. Perlombaan senjata mendorong pengeluaran militer yang luar biasa besar di kedua negara. Pada awal tahun 1980-an, belanja pertahanan Uni Soviet diperkirakan mencapai 15 hingga 20% dari total PDB-nya. Sementara Amerika Serikat juga menaikkan belanja militer untuk meluncurkan program Star Wars,
suatu rencana pertahanan anti-rudal berbasis antariksa. Meskipun banyak rencana senjata yang tidak pernah terwujud, perlombaan ini menghasilkan tumpukan arsenal nuklir yang mengerikan dan kekhawatiran dunia akan potensi perang nuklir, sengaja maupun tidak sengaja. Meskipun perlombaan senjata ini terkesan menakutkan, namun keseimbangan kekuatan nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sering disebut sebagai keseimbangan teror justru dianggap beberapa analis telah menciptakan perdamaian panjang pasca tahun 1945 karena kedua pihak akan menahan diri dari perang langsung skala besar akibat adanya senjata pemusnah massal tersebut. Dimensi lain dari persaingan teknologi perang dingin adalah siapa yang unggul dalam perjalanan antariksa. Perlombaan antariksa dimulai secara dramatis pada 4 Oktober tahun 1957 ketika Soviet meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan manusia pertama ke orbit bumi. Keberhasilan Sputnik mengejutkan dunia barat dan memicu krisis kepercayaan di Amerika Serikat yang dikenal sebagai Sputnik Crisis. Bayangan bahwa Uni Soviet telah mendahului Amerika Serikat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong Amerika Serikat meningkatkan investasi besar-besaran di bidang sains serta pendidikan teknologi. Presiden Eisenhower membentuk NASA pada tahun 1958 sebagai badan sipil untuk mengejar ketertinggalan eksplorasi luar angkasa, sementara riset militer diarahkan ke proyek rudal balistik serta satelit mata-mata. Perlombaan itu kemudian semakin memanas setelah pada April tahun 1961, kosmonot Soviet Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang mengorbit bumi, mendahului astronot Amerika Serikat. Amerika kemudian membalas dengan program ambisius Apollo untuk mendaratkan manusia di bulan. Pada 20 Juli tahun 1969, misi Apollo 11 sukses mengirimkan Neil Armstrong menjejakkan kaki di permukaan bulan, sebuah pencapaian luar biasa yang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Dengan pendaratan di bulan, Amerika Serikat dianggap memenangkan perlombaan antariksa melawan Soviet. Sementara 4 percobaan pendaratan Luna tanpa awak oleh Soviet antara tahun 1969 hingga 1972 semuanya gagal. Keberhasilan Amerika Serikat di bulan juga menjadi kemenangan psikologis serta propaganda yang sangat besar, seolah mengukuhkan keunggulan sistem sains serta teknologi Amerika Serikat. Kendati demikian, Soviet juga mencapai sederet prestasi antariksa yang sangat mengesankan. Di antaranya, satelit pertama atau Sputnik tahun 1957, hewan pertama di orbit atau anjing Laika tahun 1957, manusia pertama di orbit yaitu Gagarin 1961, perempuan pertama di orbit yaitu Valentina Tereshkova pada tahun 1963, dan pendaratan robotik pertama di Venus atau Venera 7 tahun 1970. Krisis-krisis dan perlombaan yang telah dijelaskan hanya sebagian dari sekian banyak episode Perang Dingin. Ada pula peristiwa lain seperti krisis Suez tahun 1956, di mana Amerika Serikat dan Soviet berhadapan secara diplomatik mendukung pihak yang berbeda. Krisis Hungaria tahun 1956 dan invasi Cekoslovakia tahun 1968. Krisis Timur Tengah seperti Perang Arab-Israel yang sering menjadi proksi persaingan, hingga Perang Afghanistan tahun 1979 hingga 1989, di mana Uni Soviet terjebak dalam konflik panjang melawan gerilyawan mujahidin yang dipasok oleh Amerika Serikat. Semua contoh ini menunjukkan pola umum bahwa Perang Dingin menjadikan hampir setiap konflik regional terhubung dengan persaingan superpower. Menjelang akhir 1980-an, Perang Dingin memasuki babak akhir yang ditandai oleh perubahan dramatis di Soviet dan Eropa Timur. Faktor-faktor ekonomi, politik, dan kepemimpinan berpadu mengakhiri konflik 4 dekade ini secara relatif damai. Terdapat beberapa elemen kunci dalam berakhirnya Perang Dingin, dari kemunduran internal Uni Soviet, reformasi yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev, serta gerakan rakyat di Eropa Timur yang menuntut perubahan. Pada awal tahun 1980-an, Soviet
menghadapi stagnasi serius. Ekonominya mandek dengan pertumbuhan nyaris nol, dibebani dengan biaya militer yang sangat besar, serta pemborosan sistem sentralistik. Standar hidup warga Soviet tertinggal dibanding Barat, dan kesenjangan teknologi yang melebar. Contohnya, revolusi komputer pribadi di Barat yang nyaris tidak tersentuh di Soviet. Selain itu, masyarakat mulai lelah dengan pengekangan politik dan kurangnya keterbukaan. Dalam konteks inilah, Mikhail Gorbachev naik menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Soviet pada tahun 1985. Gorbachev yang relatif muda dan berpikiran reformis menyadari perlunya perubahan mendasar agar Soviet dapat bertahan. Ia meluncurkan dua kebijakan yang terkenal, yaitu Glasnost dan Perestroika. Glasnost membuka kebebasan berekspresi serta transparansi yang belum pernah ada sebelumnya di Soviet. Media mulai melaporkan masalah-masalah seperti korupsi, kelangkaan barang, bahkan kesalahan masa lalu, termasuk bencana Chernobyl 1986 yang awalnya ditutup-tutupi, namun akhirnya diakui. Sementara itu, Perestroika adalah serangkaian reformasi ekonomi dan politik untuk mendesentralisasi ekonomi, memberi ruang bagi inisiatif swasta terbatas, serta demokratisasi internal parsial. Gorbachev mengizinkan pemilu bebas terbatas untuk Kongres Perwakilan Rakyat pada tahun 1989 dan juga menciptakan jabatan Presiden Uni Soviet. Langkah-langkah ini, meski bertujuan menyelamatkan komunisme dengan memberinya wajah manusiawi, justru menggoyahkan sistem satu partai. Banyak anggota partai konservatif menentang perubahan ini, sementara kalangan reformis dan nasionalis lokal merasa perubahan masih kurang cepat. Yang paling berdampak global adalah keputusan Gorbachev untuk tidak menggunakan kekuatan militer Soviet mempertahankan rezim komunis di negara-negara satelit Eropa Timur. Selama dekade-dekade sebelumnya, Soviet rutin campur tangan saat sekutu Eropa Timurnya terancam, seperti invasi ke Hungaria 1956 dan Praha 1968. Namun kali ini, Gorbachev memberi sinyal bahwa doktrin intervensi telah ditinggalkan. Ia menegaskan bahwa setiap negara berhak menentukan nasibnya sendiri. Kebijakan ini kadang disebut sebagai doktrin Sinatra karena Soviet membolehkan sekutu-sekutunya melakukan dengan caranya sendiri. Perubahan di Eropa Timur berbalik memberi pengaruh ke Uni Soviet. Di berbagai republik Uni Soviet, sentimen nasionalisme bangkit menuntut otonomi lebih besar atau kemerdekaan. Glasnost telah membuka ruang bagi ekspresi ketidakpuasan etnis lama. Gorbachev mencoba menyeimbangkan kelompok-kelompok ini dengan kubu keras partai yang membuat posisinya semakin sulit. Pada pertengahan tahun 1990, Lituania menjadi republik pertama yang memproklamasikan kemerdekaan dari Soviet. Gorbachev awalnya menganggap deklarasi itu ilegal dan mengirim pasukan, tetapi dengan skala represi jauh lebih kecil dibandingkan di masa lampau. Menjelang tahun 1991, situasi Soviet semakin genting dengan perekonomian kacau akibat reformasi setengah hati, produksi yang menurun, barang-barang yang makin langka, inflasi yang melambung setelah kontrol harga dilonggarkan. Pada akhirnya, kaum garis keras partai menuding Perestroika sebagai biang kerok kekacauan serta hilangnya imperium Eropa Timur. Mereka pun melancarkan kudeta Agustus tahun 1991, di mana sekelompok pejabat konservatif menahan Gorbachev di rumah peristirahatannya di Crimea dan mengumumkan keadaan darurat. Namun, kudeta ini gagal dalam 3 hari berkat perlawanan publik di Moskwa yang dipimpin oleh Boris Yeltsin, Presiden Republik Federasi Rusia. Setelah kejadian itu, Gorbachev kembali berkuasa, namun dengan wibawa yang telah terpukul, dan justru Yeltsin muncul sebagai tokoh kuat baru. Pada akhir tahun 1991, Republik-Republik Soviet yang tersisa memilih bubar. Tanggal 8 Desember tahun 1991, para pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarusia menandatangani perjanjian Bela-Veza
yang menyatakan Uni Soviet tidak ada lagi dan digantikan dengan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Gorbachev, tanpa negara untuk diperintah, mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet pada 25 Desember tahun 1991. Sehari kemudian, bendera merah palu arit Soviet diturunkan dari Kremlin dan digantikan trikal Rusia. Uni Soviet resmi dibubarkan menjadi 15 negara merdeka per 31 Desember tahun 1991. Dan inilah akhir dari Perang Dingin secara formal, karena musuh utama Amerika Serikat, yaitu Uni Soviet, kini sudah tiada.